Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, baik ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Saya percaya pada pagi hari ini kita dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera pada Tuhan, amin. Maka daripada itu, saya akan mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita akan menyiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ya Bapak, seperti Raja Wali kami akan terbang tinggi dengan tenang Bapak. Thank you Lord Jesus. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhan
di malam yang gelap benar, di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh dan hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tak ku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat. Tanganmu ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, Tanganku dipegang teguh. Amin. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Yes. Tanganku dipegang teguh. Tanganku
Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Sungguh sebagaimana pemazmur Daud mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Di dalam saat kami memuji menyembah Engkau, kami tahu Tuhan, hadirat-Mu mendatangkan keteduhan. Hadirat-Mu mendatangkan ketenangan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami menemukan kekuatan kami yang sesungguhnya. Memang betul Tuhan, hanya dekat Engkau saja kami tenang. Apapun yang dari dunia ini tidak pernah mendatangkan damai sejahtera dan ketenangan. Tapi Engkau adalah pribadi satu-satunya yang sanggup menenangkan setiap badai kehidupan kami. Bahkan gemuruh badai di dalam hati dan pikiran kami. Hanya Engkau yang sanggup ya Tuhan. Bapa, firman-Mu juga mengatakan di dalam kebenaran akan tumbuh damai sejahtera. Dan kami percaya Tuhan, di dalam damai sejahtera-Mu ada ketenangan untuk selama-lamanya. Bapak, sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui kebenaran-Mu. Sebab kebenaran-Mu itu adalah terang bagi jalan kami dan pelita bagi kaki kami. Dan setiap kami yang menerima kebenaran, kami akan mendapatkan kemerdekaan. Kami menyiapkan hati, pikiran, roh, jiwa kami untuk duduk tenang di bawah kaki Tuhan. Kami persilakan Engkau Roh Kudus menjamah hati dan setiap jiwa kami untuk dipuaskan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus, setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan, siap diberkati, siap dipulihkan. Sama-sama saya katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih? Saya berharap kabarnya tetap sehat, kabarnya tetap bersemangat. Punya semangat hari ini, pagi hari ini untuk mendengar firman Tuhan. Dan mungkin ada yang baru pertama kali datang ke jemaat ini. Ada, silakan angkat tangan saja di tempat. Ada yang baru pertama kali, this is the first time for you. Ya, ada saudara kita di samping sana. Kita percaya di rumah Tuhan tidak ada orang asing. Di rumah Tuhan itu semua kita adalah keluarga. Ya, mau dari suku, bangsa, dan dari manapun kita berasal, kita semua keluarga di dalam Tuhan. Amin. Dan saya percaya tidak kebetulan kita hari ini boleh datang beribadah bersama-sama, baik di ruangan ini maupun yang ada di rumah. Saya menyapa untuk saudara-saudara kita yang sedang beribadah di rumah. Saya percaya walaupun di rumah bersama dengan keluarga, saudara-saudariku terkasih dan juga anak-anak boleh diberkati Tuhan. Percayalah Tuhan ada beserta kita. 2-3 orang berkumpul, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan berkenaan tentang hidup dalam ketenangan. Masih ingat khotbah minggu lalu? Ada yang masih ingat khotbah minggu lalu? Bahwa ketenangan itu bukan soal keadaan, bukan soal situasi yang menyenangkan, tapi soal keputusan hati kita. Ada amin? Itu keputusan kita. Mau keadaan makin kacau di luar sana, mau keadaan makin sulit, mau keadaan mencoba menghimpit kita, kita harus percaya bahwa keputusan kita lah yang akan menentukan apakah kita mau mendapatkan ketenangan atau tidak. Halo? Ada amin saudaraku? Keputusan kita. Itu kita yang menentukan. Ya, kita yang menentukan apakah damai sejahtera Tuhan itu mau terus ada di dalam hati kita atau justru kita terdistract
atau kita teralihkan pikiran dan hati kita oleh karena keadaan kita. Hari ini saya akan bawa saudara untuk melihat bagaimana sih hidup dalam ketenangan itu. Mari kita lihat di Mazmur 62 ayat 6-9. Yang tadi saya baca itu, waktu saya berdoa itu Mazmur 62 ayat 2-3. Nah, kali ini kita lihat di ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Ya, Mazmur 62 ayat 6-9. Ya, nanti ada satu ayat lagi di Mazmur 116 ayat 7. Kita baca sama-sama ya. Saya mulai dari ayat 6, saudara baca ayat ganjilnya, ayat genapnya saya baca, ayat 9-nya kita baca sama-sama. Mari kita perhatikan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Ayat yang ke-6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Ada amin. Kita lihat di Mazmur 116 ayat 7. Ya, kita baca sama-sama karena ini cuma satu ayat. Sudah sampai di situ 116 ayat yang ke-7. Sudah, saudaraku? Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Coba lihat orang sebelah kiri kananmu. Lihat mereka. Bilang sama mereka, kau sadar gak Tuhan sudah berbuat baik kepadamu? Halo. Kalau hari ini kita bisa ibadah, masih sehat, bukankah itu karena kebaikan Tuhan? Bukankah itu karena kemurahan Tuhan? Bukankah itu karena Tuhan sendiri yang memberikan kita kesempatan untuk datang beribadah kepadanya? Bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kebaikan kita, tapi karena kebaikan Tuhan. Amin. Saya percaya semua orang di bawah kolong langit ini menginginkan hidup dalam ketenangan, betul tidak? Siapa yang di sini sungguh-sungguh rindu hidupnya tuh selalu mengalami ketenangan? Saudara rindu ngalamin ketenangan hati, ketenangan batin? Ya, tidak ada orang yang nggak ingin tenang hidupnya. Mau dia dari suku apa, kaum apa, bangsa apa, ya. Saya percaya semua orang mengendaki agar hidup yang dia jalani adalah hidup dalam ketenangan. Baik dia laki-laki, perempuan, tua, ya, muda, besar, kecil, tanpa terkecuali. Semua orang punya hasrat yang sama, yaitu mereka rindu hidup dalam ketenangan. Ya. Tapi faktanya, ya, kalau idealnya kan keinginan kita hidup tenang, betul nggak? Tapi faktanya nggak seperti itu toh. Fakta kehidupan kita sehari-hari tidak seperti itu. Halo? Dunia, keadaan, apapun itu, mau politik, mau sosial, mau ekonomi, bahkan dalam pelayanan sekalipun, faktanya hidup tenang itu seakan-akan jauh dari kita. Jauh. Seolah-olah itu jauh. Buktinya setiap hari kita seringkali memikirkan hal-hal yang membuat kita jadi gak tenang. Ataupun jadi bertanya-tanya, ataupun jadi memikirkannya. Lebih fokus memikirkannya. Saya percaya itu semua karena kita melihat fakta. Manusia ini lebih suka melihat fakta. Faktanya di dunia ini banyak terjadi apa? Peperangan di mana-mana, betul?
peperangan di mana-mana, bencana alam di mana-mana hari ini. Ya, keadaan seperti ini, pandemi ini terjadi bukan hanya di bangsa ini, di seluruh dunia terjadi. Ya. Kekacauan sedang terjadi di mana-mana. Betul? Ya, kerusuhan, ya, tetangga kita, saudara-saudara kita di Myanmar sedang mengalami itu. Ya, begitu banyak korban yang sudah terjadi di sana. Ya. Belum lagi ditambah ada gerakan-gerakan separatis, ya, di bangsa kita ada gerakan-gerakan itu. Ada terorisme, ya. Ada pembunuhan di mana-mana. Ya. Ada sakit penyakit di mana-mana. Halo? Ya. Jadi semua situasi ini menyebabkan banyak orang itu mulai kehilangan rasa tenang dalam hidupnya. Betul enggak? Ya. Belum lagi mikirin masalah ekonomi, keuangan. Ya. Ingat enggak, minggu lalu saya bilang orang kaya memikirkan bagaimana caranya menyimpan hartanya supaya aman. Orang yang enggak punya memikirkan bagaimana caranya mendapatkan penghasilan lebih di masa-masa sulit ini. Untuk tetap survive. Halo? Ya. Banyak hal yang membuat orang akhirnya tidak tenang dan sulit mengalami ketenangan. Buktinya hari-hari ini orang-orang stres bertambah banyak. Orang yang susah tidur bertambah banyak. Betul nggak? Coba lihat wajah-wajah sebelahnya tuh, orang-orang itu wajahnya masih wajah orang yang normal-normal atau sudah mulai stres atau sudah mulai susah tidur, ya. Jadi pertanyaannya, bagaimana supaya hidup kita ini bisa hidup dalam ketenangan? Apa yang mesti kita pahami? Tentunya sesuai dengan apa yang kita baca tadi firman Tuhan. Halo? Ada amin saudaraku? Kita akan lihat dari yang kita baca tadi, apa sih sebenarnya supaya kita ini bisa hidup dalam ketenangan? Yang pertama kita harus mengerti ini. Kita harus memahami bahwa Tuhan itu sumber ketenangan dan pengharapan kita. Sekali lagi saya katakan, kita harus paham bahwa Tuhan itu adalah sumber ketenangan dan sumber pengharapan kita. Jelas sekali tadi di ayat 6 dan ke-7 itu. Ya. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Hanya pada Allah saja. Kalau di ayat keduanya, hanya dekat Allah saja aku tenang. Halo? Berarti Daud mengerti sumber ketenangan itu adalah Tuhan. Dan di lanjutan ayat itu apa? Sebab daripadanya lah apa? Daripadanya lah apa yang kita miliki? Apa yang dia berikan? Waktu kita sadar dia sumber kita, sumber ketenangan kita. Waktu kita tahu Tuhan itu sumber ketenangan kita, maka dari Tuhan kita akan memperoleh apa? Harapan. Karena saya percaya gini, harapan di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan kita sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa dia itu sumber ketenangan dan pengharapan kita? Karena dari Tuhanlah kita memperoleh apa? Perlindungan yang sempurna. Perlindungan sempurna itu hanya dari Tuhan. Makanya Daud bilang, dia itu gunung batuku, kubu pertahananku, kota bentengku. Halo. Dan yang ketiga, ini yang menjadi sesuatu yang menjadi jaminan bagi kita, bahwa Tuhan itulah sumber keselamatan yang pasti. Garis bawahi, keselamatan yang pasti itu hanya datang dari Tuhan.
Saya mau tanya sama saudara, apalagi pengusaha nih ya. Kalau ada seseorang yang sangat kuat pengaruhnya, punya kekuasaan yang besar di negara ini, terus mengatakan kepada saudara, Anda mau berbisnis di kota ini? Saya jaminannya. Saya jamin kamu. Saya yang jadi jaminan kamu. Jangan takut. Aku akan membelamu, aku akan lindungi kamu dengan segenap hatiku. Apa yang terjadi sama diri saudara? Waktu ada seorang yang punya power, saudara tahu ini orang punya pengaruh. Dia punya otoritas di bangsa ini. Ya, dia punya jabatan tinggi di bangsa ini. Terus memberikan jaminan itu kepada saudara. Bahkan dia berani mengatakan, ini loh nyawaku, aku berani pertaruhkan untuk kamu. Bisa aman berusaha di sini. Apa yang terjadi sama saudara? Ada nggak ketenangan di hati ini? Ada. Itu baru orang. Itu baru manusia yang mengatakannya. Nggak usah jauh-jauh lah. Waktu kita kecil dulu, saya ingat sekali, pertama kali saya berenang itu umur sekitar 4-5 tahun. Takut sekali mau berenang di kolam renang. Saya ingat sekali papa saya bilang, gak apa-apa, papa dulu kecil berenangnya di Sungai Musi loh. Nyebur aja, gerak-gerakin kaki kamu. Tenang, kalau kamu mau tenggelam ada papa di sini. Apa yang terjadi sama saya? Saya tenang? Saya berani gak nyebur? Halo? Saya berani nggak? Berani, kan ada yang jamin. Karena kita tahu, orang yang jamin kita punya kemampuan. Apalagi kalau pejabat yang jamin kita, dia jabatannya tinggi, setara menteri misalnya. Atau Pak Jokowi sekalipun yang jamin kita. Kita tahu dia punya kapasitas besar di bangsa ini. Halo? Nah pertanyaannya sekarang, yang jamin kita ini Tuhan dari segala Tuhan. Pencipta langit dan bumi. Yang menciptakan saudara dan saya dan segala isi dunia ini. Dia yang jamin kita. Tidakkah seharusnya hati kita tenang? Halo? Hati kita berani? Ada amin? Siapa yang percaya pagi hari ini kau akan mendapatkan bukan hanya pencerahan, bukan hanya pewahyuan. Kau akan mendapatkan kepastian akan pribadi Tuhan itu yang menjaminmu. Ada amin? Tuhan sendiri jaminan kita. Bahkan Dia sudah 2000 tahun yang lalu menjamin keselamatan kita dengan memberikan nyawanya. Bukankah kita punya penjamin yang maha dahsyat? Bukankah penjamin kita adalah penjamin yang sangat hebat? Bukankah Dia adalah Tuhan dari segala Tuhan, Raja dari segala Raja? Tidakkah seharusnya kita tetap tinggal tenang ketika kita berada dekat Tuhan? Daud di dalam segala kemegahan istananya, di dalam segala kegagahan sebagai seorang prajurit, sebagai seorang raja, sebagai seorang yang dikagumi oleh kawan maupun lawan. Tapi tetap saja dia tahu cuma satu hal. Hanya dekat Tuhan saja aku tenang. Bukankah itu pernyataan yang begitu hebat dan keren? Halo? Ada amin saudaraku? Bukankah itu luar biasa? Siapa yang mau menjadikan Tuhan adalah jaminan yang pasti dalam hidupmu? Setiap kali kau mengingat Dia, kau tahu Dialah yang menjamin hidupmu.
Dan saya percaya kalau kita ini dijamin, hidup kita dijamin, bukan hanya ada ketenangan, kita juga memperoleh apa? Kita memperoleh apa dari Tuhan? Bukan hanya tenang, Tuhan beri kita kuasa, otoritas. Halo, Tuhan berikan kita urapannya. Tuhan berikan kita apa? Hikmatnya. Tuhan berikan kita apa? Apa saja yang kita butuhkan untuk hidup ini, Tuhan sediakan. Oh, nyawanya aja dia kasih kok. Apa yang kita butuhkan lebih daripada kepastian akan itu? Itu yang pertama. Jadi ingat, mau tenang hidup kita, pahami bahwa Tuhan itulah sumber ketenangan dan pengharapan kita. Pahami itu. Itu dulu pahami. Yang lain akan ditambahkan dalam hidupmu. Itulah kebenarannya. Dialah sumber. Katakan sumber. Ada amin. Kalau kita punya sumbernya, kita nggak akan pernah habis-habisnya memperoleh ketenangan itu. Halo? Kita nggak akan pernah kehilangan yang namanya pengharapan. Karena kita punya sumbernya. Dan sumber itu bukan di luar kita, di dalam kita. Ada amin. Dan beserta kita. Apalagi yang perlu ditambahkan? Nggak ada. Kita punya sumbernya. Itu yang pertama. Yang kedua, kembangkan penguasaan diri yang sehat. Ingat kan? Khotbah minggu lalu di 1 Petrus 4 itu ayat 7 kan? Apa dikatakan di situ? Tuhan minta kita apa? Untuk kita tenang dan kuasai dirimu supaya kamu dapat berdoa. Betul? Kuasailah dirimu. Betul? Betul? Nah, bagaimana mengembangkan itu? Bagaimana kita bisa menenangkan jiwa kita, pikiran kita, hati kita, supaya kita bisa masuk ke dalam level persekutuan yang intim di dalam doa dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Bagaimana mengembangkannya? Ini ayatnya penting sekali. Coba saudara lihat kembali di Mazmur 116 ayat 7 tadi. Inilah penguasaan diri itu bukan artinya tenang, ngomong kita tenang. Sabar. Dengan ngomong kepada diri sendiri, bukan. Aku harus tenang. Bukan seperti itu atau gimana gitu. Enggak cari cara gitu. Cara mengembangkan diri untuk kita menjadi orang-orang yang ngalamin ketenangan, mengembangkan penguasaan diri kita, itu ini ayatnya. Ayat ini sangat memberkati saya waktu saya mendapatkan pewahyuannya. Kita hanya dapat menguasai diri kita waktu kita ingat kebaikan Tuhan. Always remember the goodness of the Lord. Ingat terus akan kebaikan Tuhan. Disitulah berkembang penguasaan diri kita. Kalau Mazmur 103 katakan kan, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Ingatlah Dia yang telah menebus dirimu. Betul? Ingat terus akan kebaikan Tuhan. Kita hanya bisa tenang, kita hanya bisa mengembangkan penguasaan diri, pikiran, roh, jiwa, tubuh kita. Hanya bisa tenang waktu kita ingat akan kebaikan Tuhan. Ingat selalu kebaikan Tuhan. Ayat ini sangat luar biasa. Dikatakan di ayat 116 ayat 7 tadi. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Daud memerintahkan hatinya dengan apa? Pikirannya. Mengingat kebaikan Tuhan. Halo.
Seberapa sering kita ketika kita ngadepin tantangan, ngadepin masalah, fokus kita akhirnya kepada masalah itu. Fokus kita kepada keadaan kita. Fokus kita kepada ketidakberdayaan kita. Fokus kita kepada manusia yang lain. Untuk kita minta pertolongan. Fokus kita pertama haruslah apa? Cari dahulu kebenaran dan kerajaan Allah. Maka segala sesuatu akan ditambahkan. Kebenarannya apa? Bahwa Tuhan selalu berbuat baik sama kita. God is good. Jawab dong. And all the time, God is good. Apapun keadaan kita, sesulit apapun masa-masa ini, always remember the goodness of the Lord. Ingat kebaikan Tuhan. Ingat kasih-Nya. Ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya. Selamatkanku. Dan kasih-Nya setinggi langit, kasih pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Lanjutan ayat itu, lanjutan lagu itu. Aku kasih-Nya, aku. Ada amin? Siapa mau ketika saudara menghadapi banyak tantangan hari-hari ini, jangan fokus sama masalahmu. Ingat kebaikan Tuhan. Kalau dulu Dia tolong, masa sih sekarang Tuhan gak tolong? Kalau sekarang Tuhan tolong, masa sih masa depan kita Tuhan gak tolong? Waktu kita ingat kebaikan Tuhan, apa yang terjadi? Lanjut slide-nya. Waktu kita ingat kebaikan Tuhan, hal-hal positif mulai masuk dalam pikiran kita. Ada amin gak? Ada amin saudaraku? Kita mulai mikirnya apa? Mikirnya benar. Jadi akhirnya, oh yang penting itu akhirnya. Bilang sama sebelahmu yang paling penting itu akhirnya. Ada amin gak saudaraku? Akhirnya, apa yang terjadi? Waktu kita ingat kebaikan Tuhan, pada akhirnya pikiran kita apa? Semua yang kita pikirkan benar. Semua yang kita pikirkan mulia. Semua yang kita pikirkan yang adil. Semua yang suci. Semua yang manis. Semua yang sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Ujungnya kita akan memuji Tuhan. Ingat gak saya pernah bagiin Mazmur itu dimulai dari berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam tepi aliran air yang daunnya tidak layu pada masa musim kering, yang tetap berbuah. Apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Dalam perjalanannya pemazmur, tantangan demi tantangan terjadi gak? Doa waktu sakit, doa waktu ini, doa banyak tantangannya. Tapi akhirnya di Mazmur 150 ada pernyataan, praise the Lord, puji Tuhan. Pada akhirnya seharusnya mulut kita ini di dalam segala tantangan kita harusnya dipakai untuk apa? Memuji Tuhan. Karena memang kita diciptakan untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Saya percaya itu yang pertama terjadi. Pikiran kita mulai dibenerin Tuhan nih. Yang kedua, kalau pikiran kita benar, hati kita benar, apa yang terjadi? Efesus 4 ayat 31-32. Ini yang terjadi. Waktu pikiran kita benar, segala kepahitan, segala kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah,
hendaklah dibuang di antara kamu. Kita siap untuk buang segala yang gak benar itu. Kita siap membuang segala kejahatan kita. Lalu apa yang terjadi waktu hal-hal yang gak baik dalam hati kita itu sudah dibuang? Apa yang terjadi sama kita? Kita mulai bisa hidup ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra. Saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. Karena kita sadar betapa baiknya Yesus sudah mengampuni kita. Kita gak sanggup untuk gak ngampuni orang. Gak sanggup. Alangkah sombongnya kita kalau kita gak bisa ngampunin orang. Tuhan mati di kayu salib. Waktu kita masih durhaka. Waktu kita masih berdosa. Itu kitab Roma katakan itu. Alangkah sombongnya kita ketika kita tidak bisa mengampuni orang lain. Tidak bisa bersikap ramah sama orang lain. Saya belum sempurna. Kita semua masih belajar. Sampai mati pun kita harus terus belajar. Ada amin semua? Nggak ada kita di sini yang sempurna. Semua kita masih belajar, masih dalam proses. Ada amin saudaraku? Ada yang sempurna. Bahkan saya percaya orang yang berdiri di atas mimbar ini duluan yang mengalami namanya pedang bermata dua itu. Menembus hati dan pikiran. Dan apa yang terjadi setelah itu? Ini yang ketiga yang akan terjadi sama hidup kita. Yakobus 1 ayat 19 sampai 21. Kita akhirnya membiasakan diri untuk apa? Ujungnya apa? Kalau sudah kemarahan, geram hati, segala macam kita sudah bisa buang. Kita bisa bersikap ramah sama orang, menerima orang, mengampuni orang. Akhirnya apa yang terjadi sama kita? Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Garis bawahi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat mendengar. Tetapi lambat untuk berkata-kata. Dan juga lambat untuk marah. Bilang sama sebelahmu, kalau ngomong sama aku jangan cepat marah ya. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, sekali lagi ada kata apa? Buanglah. Buanglah segala sesuatu yang kotor, kejahatan yang begitu banyak, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Dan apa? Yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Amin. Siapa yang percaya firman Tuhan setiap kali kita dengar itu punya kuasa membentuk kita. Amin. Separah apapun keadaan kita. Seburuk apapun kita. Makanya manusia itu makhluk mulia. Karena manusia itu punya 3 unsur. Tubuh, jiwa, dan roh. Malaikat itu cuma punya roh. Nggak punya tubuh, nggak punya jiwa deh. Halo? Makanya seburuk apapun keadaanmu hari ini, separah apapun dosamu hari ini, kalau kau bertobat, kau serahkan hidupmu, Tuhan masih bisa bentuk engkau. Karena engkau dari debu tanah, kita semua dari debu tanah. Tuhan itu sang pejunan. Tuhan itu yang membuat kita dengan tangannya. Halo? Segala sesuatu diciptakan dengan firman. Tapi waktu dia ciptakan kita, dia pakai tangannya. Dan untuk menghidupkan kita, dia pakai rohnya untuk ditiupkan di dalam hidup kita. Makanya saudara dan saya serupa dengan gambaran Tuhan. Siapa yang mau sadar bahwa engkau itu sangat dikasihi oleh Tuhan? Amin. Kau sangat dikasihi oleh Tuhan. Buanglah amarah, emosi. Cepatlah mendengar. Ingat, 2 kuping ini copotlah 2 kuping ini. Disatuin. Bentuknya apa?
Bentuknya apa? Hati. Makanya telinga ini sangat bisa membuat seseorang bisa menyentuh hati. Halo? Kalau kita suka mendengar firman Tuhan, kita suka mendengar orang lain lebih dahulu, kita bisa menyentuh hati Tuhan, tapi juga bisa menyentuh hati seseorang. Nggak perlu banyak kata-kata sebenarnya. Ada amin, saudaraku. Itu yang kedua, yang terakhir. Bagaimana supaya kita bisa memahami hidup tenang? Kita harus pahami nih yang ketiga, memahami doa sebagai saluran untuk mendapatkan ketenangan hidup. Doa itu saluran. Saluran yang diberikan Tuhan untuk kita bisa berbicara sama Dia. Siapa yang di sini pernah berbicara sama orang yang penting di bangsa ini? Entah sama jenderal, entah sama menteri, entah sama presiden. Ada yang pernah berbicara? Ada yang pernah ketemu jenderal? Ada nggak yang pernah berbicara sama jenderal secara pribadi? Belum pernah. Alkitab katakan gini, tidakkah kau lihat orang-orang yang cakap? Mereka akan berdiri di hadapan pembesar-pembesar, raja-raja. Halo? Siapa yang mau suatu saat saudara dipakai Tuhan untuk menjadi orang yang cakap dan berdiri di hadapan pemimpin-pemimpin dan berbicara? Puji Tuhan, setidaknya saya pernah berbicara dengan jenderal. Malah ngotbain jenderal-jenderal. Waktu zamannya Pak Togap Sianipar jadi Kapolda di sini, tiap Jumat itu ada ibadah bimbingan mental di kepolisian di sini. Saya salah satu hamba Tuhan yang diundang, dijadwalin. Setidaknya saya punya pengalaman itu. Dan waktu saya ngalamin itu, pulang saya menitikkan air mata. Betul kata Tuhan. Tidakkah kau lihat orang-orang yang cakap akan berdiri di depan-depan pembesar dan akan mengatakan kebenaran. Dari mana kita bisa punya hal-hal seperti itu? Pastinya dari Tuhan. Kita ngomong sama orang besar, pembicaraan kita penting gak? Kalau kita ngomong sama orang besar nih, orang yang punya pengaruh di bangsa ini, ataupun dengan pemimpin bangsa lain, kita tahu gak pembicaraan kita itu penting? Saudara tahu gak tiap hari Tuhan mau ngomong sama kita? Tuhan dari segala Tuhan, Raja dari segala Raja, penguasa dari segala penguasa, tiap hari undang kita, mau ngajak ngomong kita. Saudara sadar gak? Percakapan terpenting setiap hari, bahkan seumur hidup kita, adalah waktu kita bicara sama Tuhan di dalam doa. Tapi sayang, seperti Yesaya katakan, kamu enggan duduk diam, tinggal tenang dan bicara sama Tuhan. Kamu anggap pekerjaanmu, pelayananmu, bisnismu, urusan-urusanmu jauh lebih penting daripada bicara sama Tuhan. Garis bawahi di dalam hatimu. Pembicaraan terpenting setiap hari, waktu kita bicara sama Tuhan. Ada amin. Bukan waktu kau ketemu sama orang hebat di hari-hari tertentu, ataupun kau bertemu dengan orang-orang manusia. Yang terpenting adalah pembicaraan kita, hubungan kita dengan Bapa di sorga.
Dia bukan hanya sahabat kita yang paling sejati. Dia juga kekasih jiwa kita. Kita ini mempelai wanitanya. Dialah mempelai pria kita. Siapa yang mulai hari ini mau memprioritaskan doamu sebagai pembicaraan terpenting di setiap harimu? Saudara mau? Saudara mau menganggap itu hal yang paling penting? Ada harga, ada kedisiplinan. Saya nggak percaya ada orang ngomong gini. Kalau saya, mungkin saudara bisa baca buku lebih banyak dari saya. Mungkin saudara lebih pintar dari saya. Tapi satu pertanyaan saya, berapa banyak waktu kita pakai untuk berdoa? Satu hal saya nggak percaya gini, ada orang kalau saya tanya, kamu kalau tiap hari ambil waktu berapa banyak untuk berdoa? Oh pastor, saya kalau berdoa tuh bisa di setiap waktu, sepanjang hari bisa. Apalagi kalau orang-orang karismatik Pentakosta ini kan sudah dipenuhi Roh Kudus. Bisa berdoa setiap saat. Saya nggak percaya ngomongan orang itu. Doa selalu membutuhkan waktu khusus. Dan kedisiplinan. Yesus sebelum memulai segala pelayanannya, dia berbicara dengan Bapanya. Dan dia memberikan waktu khusus. Setelah dia melayani pun, malam dia ambil waktu lagi berbicara dengan Bapanya. Di waktu yang khusus. Jadi saya nggak percaya kalau ada orang Kristen bilang, oh saya bisa berdoa di setiap waktu. Nggak begitu percaya saya. Karena doa memang berbicara tentang kedisiplinan. Baca buku, mempersiapkan khotbah, mempersiapkan pelayanan kita, bahkan kita bisa jadi pembicara di banyak conference besar. Karena kepandaian kita, pengetahuan kita akan firman, itu menyenangkan daging kita. Itu bisa menyenangkan daging kita. Halo? Tapi doa itu paling tidak disukai sama daging kita. Tapi itu menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Waktu kita bicara di depan banyak orang, waktu orang terkagum dengan pengajaran kita, dengan pengetahuan kita akan firman, daging kita senang. Karena ada orang yang kagum sama kita, yang suka dengan khotbah kita. Tapi apakah Tuhan senang? Belum tentu. Tapi doa sangat menyakitkan daging kita. Karena waktu kita berdoa, Tuhan berbicara, Tuhan berkehendak, Tuhan mau kita melakukan sesuatu yang gak kita sukai. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, saya percaya waktu daging kita lemah, Tuhan yang berkuasa, kemuliaannya yang berkuasa, yang terjadi apa? Hati kita tenang. Karena Dia yang berkuasa. Apa yang perlu kita takutkan? Halo? Ada amin saudaraku? Melalui doa kita punya akses langsung ke dalam hati Tuhan. Siapa yang ingin punya akses langsung kepada Tuhan? Ya, sarananya cuma satu, doa. Nggak ada yang lain. Halo? Ingat, doa itu adalah percakapan kita terpenting setiap hari. Yang kedua, doa itu membuat kita bisa mengungkapkan isi hati kita sama Tuhan. Dan siapa percaya melalui doa Allah sanggup menjawab pergumulan dan menolong kita. Siapa yang percaya waktu kita berdoa Allah sanggup menolong kita. Karena ada firman-Nya. Allah sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang sanggup kita pikirkan dan
doakan. Efesus 3 ayat 20. Bukankah itu jadi jaminan yang kuat di dalam hati kita? Bapak Ibu, siapa yang percaya waktu kita berdoa kita bisa melihat solusi dari Tuhan? Wah, cuma satu orang yang angkat tangan, yang lain nggak nganggep doa itu begitu penting ya. Biasa baik. Waktu kita berdoa, Tuhan berikan kita ketenangan toh. Waktu kita tenang, kita bisa jadi lebih mudah nggak melihat solusi? Halo, air waktu diubek-ubek keruh, kita bisa lihat ada ikan apa enggak ada di situ? Enggak. Tapi waktu air itu tenang, betul? Kita lihat, makin kita lihat, kelihatan jelas ada ikannya. Sama waktu kita berdoa, Tuhan berikan kita damai sejahtera, Tuhan berikan kita ketenangan, Tuhan berikan kita firman-Nya untuk kita renungkan. Makin jelas perkara-perkara kita. Di dalam segala kekacauan keadaan, tiba-tiba Tuhan bikin hati kita, pikiran kita tenang, dan kita melihat solusi. Dan waktu kita lihat perkara itu makin jelas, makin mudah nggak kita untuk meraihnya? Seharusnya, halo? Iya. Siapa yang percaya hari-hari ke depan ini, perkara-perkara hidupmu yang selama ini kabur, nggak jelas, nggak menentu, bahkan untuk masa depanmu, ketika kau tenang teduh, duduk di bawah kaki Tuhan, banyak berdoa dan memikirkan hal-hal yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan, solusi hidupmu makin jelas. Siapa yang mau percaya makin jelas? Ada amin? Saya tanya sister-sister di sini yang belum menikah, mau nggak menikah sama pria yang nggak jelas? Jelas nggak mau ya? Begitu juga dengan pria-pria yang masih single, mau nggak menikah dengan wanita yang nggak jelas? Ada yang mau? Nggak mau tuh? Sama. Saya juga nggak akan mau ngikut Tuhan yang nggak bisa memberikan kejelasan di dalam hidup ini. Tapi saya bersyukur, kita semua harusnya bersyukur. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang adalah sumber jawaban kita. Dia sumber pertolongan kita. Dia sumber pengharapan kita. Saya mau mengajak kita semua, tutup semua Alkitabnya. Kesimpulannya, hidup dalam ketenangan hanya bisa kita peroleh pertama waktu kita memahami bahwa Tuhan adalah sumber ketenangan dan pengharapan kita. Yang kedua, kembangkan penguasaan diri kita. Dengan apa? Dengan kita merenungkan kebaikan Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan. Yang ketiga, jadikan doa sebagai saluran untuk mendapatkan ketenangan hidup. Percayalah, setiap kali kamu berdoa, Tuhan memberikan ketenangan dalam hatimu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Mari kita angkat tangan, kita katakan, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau
memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Saya ajak jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Kaulah jawaban kami Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku gak sanggup lagi Tuhan, disitulah tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih sekali lagi kita Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib Tuhan. begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Bawa terus hati kami Tuhan berpikat padamu. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku Tuhan Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. ku rasakan Kasih-Mu Tuhan. Kini mataku Tuhan Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Tuhan, pada akhirnya biarlah kami seperti Ayub Tuhan. Di dalam perjalanan hidupnya yang mengalami begitu banyak tantangan, pencobaan, sakit penyakit, bahkan seluruh keberadaan dirinya Tuhan dihabisi oleh dunia, dihabisi oleh si jahat. Tapi Engkau menyayangkan nyawanya Tuhan. Bukankah firman-Mu mengatakan hidup itu jauh lebih penting daripada apa yang kami miliki? Hidup itu berharga di mata Engkau Tuhan. Dan Ayub pada akhirnya mengatakan, kini mataku melihat kuasa-Mu Tuhan. Mataku melihat pertolongan-Mu. Mataku melihat kebenaran-Mu. Mataku melihat kuasa-Mu Tuhan. Dulu aku hanya mendengar dari orang lain tentang Kau. Tapi hari ini mataku sendiri Tuhan menyaksikan kebaikan-Mu, menyaksikan Tuhan anugerah-Mu, menyaksikan Tuhan kebenaran-Mu. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Aku percaya Tuhan Kau berbicara dalam hati setiap daripada kami. Tuhan,
Mampukan kami menangkap Tuhan kebenaran firman-Mu dan menjadikannya harta karun kami Tuhan. Sehingga ketika kami menghadapi tantangan-tantangan hidup di masa yang akan datang, kami tidak takut, kami tidak gentar, kami tidak goyah, kami tidak kehilangan pengharapan. Justru di masa-masa seperti ini, pengharapan kami makin besar di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai untuk apa yang seharusnya hamba sampaikan. Ampuni setiap perkataan yang tidak tepat ataupun yang sia-sia. Dan biarlah setiap perkataan-Mu yang benar memberkati kami dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, bahkan sampai seumur hidup kami. Yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang mengalami kesulitan di masa-masa ini Tuhan, Kau kuatkan hati mereka untuk terus melangkah dengan tegak. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus, setiap kita yang sudah menerima firman dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebentar kita akan melihat pengumuman. Shalom Jemaat City Blessing Palembang, kabar baik galau ya dah hari ini. Aku Yulita Siombing dari Museum Bala Putra Dewa nak nyampai ke pengumuman minggu ini. Firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 10, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Dulur-dulur, kita bawa persembahan kita ke rumah Tuhan atau melalui rekening berikut ini. Dulur-dulur, mau kasih yo masih tetap setia ngambil bagian dalam dana pembangunan gereja. Berikut dana yang sudah terkumpul. Dulur-dulur, melok yo kegiatan gereja minggu ini. Dulur-dulur, payo dukung terus dan doa ke Compassion Ministry di Palembang, Perintisan Jemaat City Blessing Muara Bungo dan Jambi. Juga yuk kita sama-sama kita dukung untuk dana gedung, gereja dan sekolah di Muara Bungo. Dulur-dulur, selamat ngerayo ke hari lahir yo sama ulang tahun pernikahan. Semoga makin berbahagia, makin dalam bersama Tuhan. Sekian pengumuman kita minggu ini yo dulur-dulur. Tetap patuhi protokoler kesehatan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik, ibadah kita sudah selesai dan sebentar kita akan pulang ke rumah yang beribadah di gedung ini. Dan untuk saudara-saudaraku yang terkasih yang beribadah di rumah, mari kita sama-sama menerima berkat Tuhan supaya kita dimanapun kita berada kita bisa jadi terang, bisa jadi garam, bisa jadi berkat bagi banyak orang. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri, yang di rumah bisa mengangkat tangannya dan mari kita siapkan hati kita, jiwa kita, roh kita sebelum kita pulang dan menerima berkat untuk sungguh-sungguh fokus sama Tuhan.
Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Katakan, aku percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebaikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu Tuhan atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, persiapkan hati, roh, jiwa, tubuhmu untuk menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Dan angkatlah kedua tanganmu dan bersiaplah. Tuhan akan memberkati engkau. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Kiranya sinar wajah Tuhan menyinari wajahmu dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada wajahmu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah anugerah daripada Allah Bapa kita yang besar, kasih karunia dan kebenaran yang datangnya daripada Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan Roh Kudus, memampukan kita untuk tetap taat dan setia sampai Yesus datang kedua kalinya, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita akan tutup doa berkat ini bersama-sama dengan kita berdoa sebagaimana Tuhan ajar kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, dan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat bersekutu satu dengan yang lain. Sampai ketemu lagi minggu depan, shalom.